Perkenalkan, nama saya Marcella Yunita Onaaran dari Prodi Kimia, kuliah di Universitas Nusa-Nipa, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis ATP. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di dalam membran terdapat subunit gamma, subunit epsilon, dan C ring. Untuk kompleks F1 berada di luar membran, terutama di matriks, sedangkan kompleks F0 tertanam di dalam membran. Sintesis tuh. Bener alasan? Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcella Yunita Onaaran dari Prodi Kimia, kuliah di Universitas Nusa-Nipa, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis ATP. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada subunit gamma dan subunit epsilon dan C ring. Ih, kenapa dia cepat sekali? Iyalah dong, langsung aja Sarna. Ya aku potong ya. Terlalu Makanya cepat. aku bilang sana tempat video sana, nanti saya tinggal foto-foto, nanti kamu lihat. Jadi teman-teman bisa lihat dalam membran ini ada subunit gamma dan subunit epsilon. Di sini ada juga C ring. Untuk kompleks F1 berada di luar membran, terutama pada matriks. Sedangkan kompleks F0 berada di dalam membran. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada tangkai delta dan B subunit. Untuk subunit alfa ditunjukkan warna pink muda, sedangkan subunit beta ditunjukkan warna magenta atau pink muda atau pink tua. Di sini ada batang tengah berputar. Subunit B menstabilkan hexamer, berarti hexamer ini tidak dapat berputar. Sekarang kita akan melihat lebih terperinci lagi untuk subunit beta. Di sini subunit beta dilihat sebagai diagram pita. Ketika ADP yang berwarna hijau ini dan fosfat anorganik berdifusi masuk ke dalam situs aktif, berarti ATP ini akan dilepaskan. Jika kita memperbesar situs aktif,
kita dapat melihat struktur molekul substrat dan reaksi kimianya. Di sini ada ADP dengan 2 fosfatnya. Mereka semua ditahan oleh jaringan ikatan hidrogen dan dimediasi oleh asam amino dalam struktur lipatan. Di sini ikatan hidrogen menstabilkan basa dan gula, terutama pada basa. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada ion magnesium yang berperan penting untuk menstabilkan atau menetralkan muatan fosfatnya. Di sini, ketika fosfat anorganik masuk, terjadi promosi keadaan transisi planar. Jadi, struktur molekul yang awalnya hanya mempunyai 2 gugus fosfat atau ADP menjadi 3 gugus fosfat atau ATP. Dan kemudian ATP dilepaskan. Di sini, ikatan fosfodiester baru dikatalis, kemudian subunit beralih ke konformasi terbuka. Enzim kemudian mengatur ulang dan memulai kembali sintesis molekul ATP lainnya. Nah, di sini merupakan ringkasan situs aktif yang terdapat pada subunit B. Teman-teman bisa lihat di sini sharing berputar. Jadi untuk sharing sama halnya dengan analogi kincir air. Di sini juga ada C subunit ring dan A subunit. Di subunit A ada saluran akses proton. Nah, teman-teman bisa lihat yang bulatan kecil ini merupakan proton. Pada subunit A, tepatnya di ruang antarmembran, ada saluran keluar terpisah untuk proton pada matriks samping. Kita melihat di sini kita melihat bahwa selalu merupakan rotasi berlawanan arah jarum jam. Mengapa? Karena pada masing-masing C subunit dalam sharing terdapat tempat pengikatan proton. Di sini ketika kita memperhatikan proton yang di sisi antar membran, dalam alirannya ke konsentrasi yang lebih rendah ke sisi matriks.
Proton memuat dari sisi antarmembran yang terkonsentrasi ke subunit C, dan mereka dilepas pada sisi matriks di mana konsentrasi proton itu rendah. Di sini, mengapa proton tidak dapat berputar? Karena proton pada prinsipnya sama seperti analogi kincir air. Seharusnya sharing dapat berputar ke segala arah. Di sini ada dua alasan yang berhubungan untuk gerakan yang searah ini. Rantai samping asam amino dan subunit C akan menolak proton yang terikat. Sehingga ketika proton dimuat dari sisi antarmembran cincin C, tidak dapat berputar kembali ke arah yang berlawanan. Secara energi itu tidak menguntungkan. Di sisi lain menguntungkan secara energi karena tidak ada interaksi. Teman-teman bisa lihat di sini ada gradien konsentrasi yang mendukung pengikatan proton di sisi antarmembran dan pelepasan proton di sisi matriks. Hedwig, saya buat ulang tambah satu kali ya. Sudah. Tidak, kayak soal terlalu cepat ini nih. Hah? Tidak apa-apa, nanti saya edit sekeren mungkin nanti. Astaga. Kenapa? Di sini jadi secara singkat, gradien proton menentukan arah rotasi mendukung gerakan sharing yang berlawanan arah jarum jam. Ini menghindari interaksi yang menguntungkan dengan rantai samping asam amino dan sharing. Sekian. Sare? Buku dah sama video Pak beda sama. Asal kali lagi? Coba apa? Coba kan? Hetik sudah Beb. Udah satu kali lagi kan? Tunggu lihat dulu. Tidak terlalu